Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video IG saya. Eh, Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang saya akan jelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Sumiati Bahmid. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari kampus Tikim Stikom IMA, atau yang sering kita dengar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nah, eh, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ISPA atau penyakit ISPA. Nah, saya akan menjelaskannya itu kenapa sih sampai terkena ISPA, terus penyebab ISPA, gejala-gejala ISPA yang harus kita tahu nih. Oke, guna mempersingkat waktu, langsung saja saya akan jelaskan apa itu ISPA. Nah, di slide yang pertama ini yaitu apa sih ISPA? Kalian pasti udah lihat kan, ini pengertian ISPA. Jadi ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernafasan. Nah, itu mulai dari hidung hingga paru-paru. Terus kebanyakan ISPA disebabkan oleh virus. Nah, sehingga dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus dan antibiotik. Jadi ISPA itu disebabkan oleh virus ya, teman-teman. Nah, yang terjadi atau meradangnya itu di hidung hingga ke paru-paru. Oke. Di slide yang kedua, yaitu bisa dilihat sendiri, ini adalah ada berapa jenis virus yang sering menyebabkan ISPA. Nah, yang pertama yaitu rhinovirus. Terus yang kedua respiratory syncytial virus atau RSVS. Terus yang ketiga adenovirus. Terus yang keempat parainfluenza virus. Yang kelima yaitu virus influenza. Terus yang keenam nih yang sedang booming di tahun ini yaitu virus corona. Jadi itu ya ISPA yang disebabkan oleh virus. Nama-nama virusnya ada di slide ini yang tadi saya sebutkan. Oke, lanjut ke slide yang ketiga nih, yaitu penyebab ISPA. Penyebab ISPA adalah infeksi virus atau bakteri pada saluran pernafasan, walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus. Berarti dia kurang sering ya oleh bakteri, kurang didapatkan kalau ISPA itu disebabkan oleh bakteri, melainkan yang lebih banyak laginya itu tuh disebabkan oleh virus gitu. Emang sih ada juga disebabkan oleh bakteri, tapi yang lebih banyaknya lagi itu oleh virus. Lanjut. Terus ini ada beberapa jenis bakteri yang juga menyebabkan ISPA. Ada tuh di samping itu adalah nama-nama bakteri yang menyebabkan ISPA, yaitu yang pertama Streptococcus, terus yang kedua Haemophilus, terus yang ketiga Staphylococcus, terus Coccus aureus maksudnya. Terus yang keempat nih Corynebacterium diphtheriae. Wah, namanya ini tuh sungguh sangat menyebalkan. Terus yang kelima Mycoplasma.
Mycoplasma pneumonia. Mycoplasma pneumonia. Terus yang keenam yaitu chlamydia. Jadi ini tadi yang saya sebutkan yaitu nama-nama bakteri yang juga menyebabkan terjadinya ISPA, kan? Oke, di slide yang keempat yaitu ISPA. ISPA dapat menyerang saluran nafas atas dan maupun saluran nafas bawah. Jadi ISPA itu dia dapat menyebabkan atau dapat menyerang saluran nafas atas dan saluran nafas bawah ya. Jadi ini beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan COVID-19. Itu adalah penyakit-penyakit yang termasuk ke dalam ISPA ya, yang tadi saya sebutkan. Terus lanjut lagi ke slide yang kelima nih. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Terus yang kedua, virus juga dapat menyerang melalui sentuhan benda yang terkontaminasi. Jadi ISPA ini tuh dapat cara penyebarannya tuh yang pertama dengan percikan air liur yang terinfeksi ISPA. Terus yang kedua tuh sentuhan dengan benda-benda yang terkontaminasi sama virus atau bakteri ISPA. Jadi kalau bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, bagi yang kalau kalian udah melihat nih orang yang kenapa sih dia tuh bersin-bersin, sesak nafas, lah inilah itulah, yang kalau kelihatannya tuh kayak kayak dia tuh kayak terkena ISPA gitu, mendingan kita menghindar atau lebih menjaga jarak sama orang yang terkena ISPA tersebut. Terus jadi terus sih kalau kita udah terkontaminasi dengan benda-benda, contohnya di lift terus kita udah pencet sana pencet sini, nggak tahu ada virus ISPA, mendingan kita jangan sentuh muka kita, jangan sentuh hidung. Terus kalau udah pencet sana sini, langsung bersihkan tangan kita dengan air bersih atau hand sanitizer gitu, biar bersih tangan kita dan aman, terhindar dari segala penyakit. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu tadi nih ya saya udah jelaskan sedikit, yaitu ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan tertular ISPA. Nih, yang pertama anak-anak dan lansia. Yang kedua orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Terus yang ketiga penderita dengan gangguan jantung dan paru-paru. Terus yang keempat yaitu perokok aktif. Oke, jadi yang pertama nih, kenapa sih yang lebih rentan tertular atau terkena ISPA itu kepada anak-anak dan lansia? Karena imun anak-anak itu atau kekebalan tubuh anak-anak dan lansia itu udah nggak sekuat orang dewasa gitu. Karena anak-anak itu imunnya masih rendah, masih lemah gitu loh. Jadi nggak sama kayak kita nih yang udah imunnya itu kayak dibilang udah kebal lah ya. Jadi apalagi lansia. Nah, lansia juga kayak seperti anak-anak gitu, kayak tadi saya jelaskan, imun mereka tuh, kekebalan tubuh mereka tuh udah menurun, udah nggak kayak kita lagi. Jadi perlu jaga kebersihan. Terus nih yang kedua,
orang dewasa dengan kekebalan tubuh yang lemah. Orang dewasa dengan kekebalan tubuh yang lemah, dia bakalan rentan sekali terkena ISPA. Jadi buat orang dewasa kita harus rajin-rajin lah jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat biar terhindar dari segala penyakit terutama ISPA. Oke. Terus yang ketiga nih, penderita dengan gangguan jantung dan paru-paru. Udah jelas ya, dia kan punya gangguan jantung nih, terus punya gangguan paru-paru juga, dia bakalan lebih rentan terkena penyakit ISPA. Oke, abaikan. Yang keempat yaitu perokok aktif nih. Buat bapak-bapak yang suka merokok dan para ibu-ibu atau para remaja-remaja yang suka merokok, tolong rokoknya itu diberhentikan. Karena kenapa? Kita sudah tahu kan rokok itu membahayakan bagi kesehatan, bagi paru-paru kita, paru-paru bapak ibu, paru-paru adik-adik di luar sana yang masih sekolah. Kalau kalian merokok, ini kan ISPA juga gitu, lebih rentan. Yang lebih rentan terkena ISPA salah satunya perokok. Jadi adik-adik, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering merokok nih, jangan terlalu, mohon dikurangi lah, atau bila perlu nggak usah merokok sama sekali. Itu lebih bagus buat kesehatan. Insya Allah kita sehat-sehat, nggak merokok juga nggak apa-apa, mendingan kita makan makanan yang sehat, lebih untung bagi tubuh kita daripada merokok yang merugikan nih buat paru-paru. Kasihan paru-paru kita. Oke, lanjut lagi nih di slide berikutnya nih. Gejala ISPA. Oke, gejala ISPA yaitu yang pertama nih, batuk, yang kedua bersin, yang ketiga pilek, yang keempat hidung tersumbat, terus yang kelima nyeri tenggorokan, terus yang keenam sesak nafas, yang kelima apa berapa nih, nggak tahu lah. Pokoknya yang berikutnya itu demam, terus yang berikutnya lagi itu sakit kepala, terus yang kelima nyeri otot. Nah ini gejala-gejala ini berlangsung dari 1 sampai 2 minggu. Sebagian besar penderitanya itu akan mengalami perbaikan gejala setelah minggu pertama. Tuh. Terus lanjut lagi nih di slide yang berikut, pencegahan ISPA. Nah ini kan udah ada nih penjelasannya nih, pencegahan ISPA. Ya, saya cuma bisa menjelaskan yaitu yang pertama, tindakan pencegahan ISPA adalah menerapkan perilaku hidup sehat, terus hidup bersih. Terus beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu 1, cuci tangan yang teratur. Terus yang kedua, hindari menyentuh wajah. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan yang pertama. Terus yang keempat yaitu gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut. Terus yang kelima itu perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang kelima yaitu olahraga secara teratur. Terus yang keenam, berhenti merokok. Terus yang ketujuh, lakukan vaksinisasi, baik vaksin MMR, terus influenza atau pneumonia. Terus yang selanjutnya itu diskusikan dengan dokter mengenai keperluan, manfaat, dan risiko dari vaksin tersebut. Terima kasih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya itu ya gitulah. Oke, sekian dan terima kasih.